Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Uli bersama Fun Science. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkenaan tentang unsur untuk IPA kelas 8. Yuk kita bahas. Sebelum kita mempelajari suatu materi, kita harus tahu dulu mengapa mempelajari unsur itu penting. Nah, jadi tujuan unsur dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita bahas. Tujuannya apa ya? Nah, yang pertama supaya tahu bahan penyusun segala hal. Jadi nanti dari udara yang kamu hirup, air yang kamu minum, sampai yang kamu makan. Kedua, biar bisa tahu dan bedain macam-macam unsur dan melatih rasa ingin tahu supaya berpikir kritis. Selain itu, biar bisa bikin penemuan hebat di masa depan yang akan datang. Jadi, belajar sains seru kan? Unsur itu seperti bahan dasar untuk membuat semua benda di sekitar kita. Nah, bayangkan kamu punya berbagai macam bahan seperti tepung, gula, dan telur. Kalau kamu campurkan bahan-bahan itu, kamu bisa membuat kue kan? Nah, unsur juga seperti bahan-bahan itu, tetapi untuk membuat semua benda yang ada di dunia ini. Misalnya, ada unsur yang namanya air. Nah, air ini terdiri dari H2O atau berasal dari hidrogen dan oksigen. Nah, yang terbuat dari dua unsur tadi tuh ya. Nah, gabungan kedua unsur ini membentuk air yang kita minum setiap hari. Ada juga unsur karbon yang ada di tubuh kita. Nah, di tanaman bahkan di udara. Pada tanaman, unsur sebagai fotosintesis atau sebagai pengeluaran CO2 dan memasukkan O2. Unsur-unsur ini sangat banyak dan setiap unsur punya sifat yang berbeda. Yang pertama ada yang keras seperti besi, kemudian yang kedua ada yang ringan seperti hidrogen, dan yang ketiga ada yang bisa membuat api seperti oksigen. Besi adalah salah satu unsur yang termasuk dalam kelompok logam. Dalam ilmu kimia, logam merujuk pada unsur-unsur yang memiliki sifat tertentu, seperti konduktor listrik dan panas yang baik. Nah, berikut adalah contoh logam atau unsur yang sering ditemui di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada besi, yaitu logam yang umum digunakan sebagai perkakas atau bangunan karena kekuatannya. Yang kedua ada emas, perak, dan tembaga, termasuk logam mulia karena sifatnya yang tidak mudah bereaksi dengan zat kimia lainnya sehingga tidak dapat korosi atau oksidasi. Nah, yang terakhir ada yang namanya timah, biasanya digunakan sebagai campuran untuk membuat perunggu. Lalu sebenarnya apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Nah, beberapa ilmuwan telah menemukan lebih dari 100 macam unsur yang ada di bumi. Oleh karena itu, unsur itu terbagi menjadi ada jenis-jenisnya. Pertama, unsur logam, unsur semilogam, dan unsur non-logam. Unsur logam memiliki sifat yang khusus, yaitu berwujud padat dan berwarna putih mengkilat atau keperakan abu-abu sebagai penghantar listrik yang baik, mempunyai titik didih atau titik leleh yang tinggi, serta dapat dibentuk menjadi lempengan atau lembaran. Nah, unsur logam dapat dilihat contoh nama-nama Latin atau bentuk lembaga unsur dan bentuk fisiknya sebagai berikut. Nah, kita lihat contoh dan fungsinya. Yang pertama ada besi, yaitu bermanfaat untuk membuat bangunan rumah atau jembatan. Yang kedua, tembaga, yaitu untuk membuat kabel listrik. Kemudian ada yang namanya aluminium, itu dia ringan dan biasanya dibuat untuk pesawat dan kaleng. Kemudian ada emas sebagai logam mahal yang biasa digunakan sebagai perhiasan atau alat elektronik. Dan yang terakhir ada yang namanya seng, yaitu buat lapisan anti karat. Selanjutnya ada yang namanya unsur semilogam. Nah, unsur semilogam itu seperti campuran sifat logam dan non-logam. Kadang mereka bisa mengantarkan listrik dan kadang juga
Bisa dibilang mereka itu adalah anak tengah yang di dunia unsur. Nah, jadi unsur semi logam itu disebut juga dengan istilah metaloid karena dapat bersifat layaknya logam maupun non logam. Nah, jadi ketika saat suhu rendah, unsur ini tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik, disebut dengan isolator. Sedangkan saat suhu tinggi, maka unsur dapat mengantar listrik dengan baik, disebut dengan konduktor. Nah, unsur semi logam ini berwujud padat, namun teksturnya lebih rapuh dibandingkan dengan unsur logam, serta berwarna abu-abu mengkilap dan keperakan. Contoh dari unsur semi logam diantaranya yang pertama ada silikon, yaitu biasa digunakan sebagai komputer dan HP. Kemudian ada yang namanya boron sebagai bantu untuk bikin bahan kuat dan tahan panas. Kemudian ada yang namanya arsen, biasa dipakai di industri, tapi hati-hati biasanya dia beracun. Kemudian yang terakhir ada yang namanya antimon atau biasa digunakan di baterai atau di cat. Nah, yang ketiga ada yang namanya unsur non-logam. Unsur non-logam itu layaknya teman ringan dari logam. Nah, mereka tidak mengkilap, tidak bisa dibentuk-bentuk, dan biasanya tidak bisa menghantarkan listrik dengan baik. Tapi jangan salah, non-logam itu penting banget dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-cirinya biasanya tidak mengkilap, rapuh, kalau padat gampang pecah, kemudian tidak dapat menghantarkan listrik, banyak ditemukan dalam bentuk gas atau padatan, semisal yang biasanya kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya adalah oksigen, udara yang kita hirup, kemudian ada karbon, ada pensil atau grafit dalam dan makhluk hidup, kemudian ada nitrogen, udara kita yang mengandung nitrogen juga, kemudian hidrogen sebagai gas ringan yang biasa jadi bahan bakar masa depan, dan yang terakhir ada yang namanya belerang, biasa dipakai untuk pupuk atau obat. Nah, selanjutnya ada yang namanya lambang unsur zaman alkimia atau abad pertengahan. Dulu sebelum sains modern ada namanya para alkemis atau pakai simbol rahasia. Nah, alkimia ini ilmuwan kuno yang sangat mirip sains, tapi masih campur sama sihir dan kepercayaan zaman dahulu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya pertama mengubah logam menjadi emas, kemudian mencari ramuan kehidupan abadi. Nah, lambang unsur zaman alkimia, para alkemis ini nggak nulis unsur pakai huruf, tapi pakai simbol atau rahasia seperti emoji zaman dulu. Nah, berikut adalah contoh-contohnya. Nah, sebelum kamu melihat lambang-lambang yang unik, jadi, kenapa lambangnya unik banget? Karena pada zaman dahulu mereka percaya unsur itu berhubungan sama planet dan sihir. Contohnya misalnya emas berhubungan dengan matahari, perak berhubungan dengan bulan, dan tembaga sebagai dewa Venus. Seperti contoh simbol berikut. Selanjutnya, lambang unsur zaman John Dalton. Zaman dulu unsur belum ditulis pakai huruf seperti sekarang. Nah, mari kita lihat. Nah, sebelum itu, siapa sih John Dalton? John Dalton adalah ilmuwan dari Inggris yang terkenal dengan teori atom. Dialah yang pertama kali membuat simbol atau unsur secara ilmiah. Lambang unsur zaman John Dalton di awal 1800-an, Dalton membuat simbol berbentuk bulat mirip emoji untuk mewakili unsur-unsur kimia. Nah, berikut adalah contohnya dapat dilihat. Untuk sekarang biasanya digunakan pakai simbol huruf seperti H untuk hidrogen dan O untuk oksigen, tapi lambang Dalton tetap keren dan jadi bagian penting dari sejarah kimia. Nah, menarik bukan? Nah, untuk itu jangan lupa subscribe, like, dan komen di video ini untuk mendukung channel Miss Uli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.